Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh bunda-bunda. Welcome back to my YouTube channel Mama Viana. Nah, kali ini adalah edisi bukan menata dapur sih, food preparation. Karena telur sudah tinggal saknyu atau alias sedikit. Jadi ini beli telur, dan karena telurnya 2 kilo, jadi sebagian taruh di tempat penyimpanan telur dan sebagian taruh di yang penyimpanan langsung di kulkas ya. Nanti ini tempat penyimpanan telurnya bisa dimasukkan ke dalam kulkas. Tapi jangan salfok ya bunda-bunda, karena kulkasnya kotor, belum saya bersihkan. Ya, mau bekerja ini adik bayi oe-oe, mau bersihkan itu umi, mau mengerjakan yang ini oe-oe, bayinya minta gendong. Ya Allah, banyak sekali ya yang harus dikerjakan emak-emak ini. Akhirnya ya sudahlah, yang penting kulkasnya masih bisa dipakai bunda-bunda ya. Agak kotor-kotor dikit gak apa-apa lah ya. Nah, ini adalah telur kedua. Telur kedua ini telur biasa. Telur yang pertama tadi telur omega ya bunda-bunda. Katanya telur omega banyak omega 3-nya. Kan omega 3 bisa bikin anak pintar ya. Ya begitulah, semoga amin. Nah, ini langsung sisa telurnya dimasukkan ke dalam kulkas. Ini bocil ngapain sih susah-susah dari bawah ke atas, dari bawah ke atas? Kenapa coba nggak diangkat aja? Duh, gregetan kan saya angkatin ininya baskomnya nih, langsung dia masukkan semuanya. Sisanya dia tanya, sisanya ini gimana Umi? Sisanya saya bilang ya dimasukkan ke kulkas baskomnya. Ya mau gimana lagi, daripada ditumpuk-tumpuk nanti jatuh dan pecah. Saya sempat-sempatnya dihitung barang ambek arek iki yo. Nah, ini dia berantakannya kulkas saya bunda-bunda. Tuh, banyak bercak-bercak yang tidak jelas karena sudah lama memang saya tidak membersihkan kulkas. Nah, sekarang tempat penyimpanan telurnya dimasukkan ke dalam kulkas. Nah, itu di bawah itu ada, bisa dilihat ya bunda-bunda, ada stiker. Itu anak pertama yang nempel. Jadi yang tulisannya yang merah punyanya gambar Spiderman, punyanya anak pertama. Yang gambar dinosaurus punya anak kedua. Itu memisahkan bagian mereka supaya nanti tidak rebutan. Ini punya aku enggak, itu punya kamu enggak, ini punya aku. Akhirnya ditempellah stiker, punyamu di sana dan punyaku di sini. Begitulah bunda-bunda, biar nggak rebutan. Nah, selanjutnya setelah menata telur, sekarang saatnya food preparation yang sesungguhnya. Ya bunda-bunda, ini adalah labu kuning yang sudah lama disimpan di kulkas karena tidak sempat saya menyiapkannya. Ini untuk bayi ya, labu kuning untuk makannya bayi, persiapan makan bayi. Nanti untuk campuran makanannya bayi. Nah, tuh sampai ada yang busuk-busuk bunda-bunda. Ya Allah, gimana ya mau mengerjakan ini, nggak bisa mengerjakan itu, nggak bisa. Alhamdulillah akhirnya sekarang ya si bayi tidur dengan tenang, aman, tentram dan damai. Alhamdulillah sekarang saya bisa mengerjakan food preparationnya ini bunda-bunda. Nah, langsung saja saya kerjakan labu kuningnya, dibuang bijinya dan yang busuk-busuk, lalu dipotong-potong, lalu dibuang kulit-kulitnya. Nah, lalu dipotong kecil-kecil. Ya, maklum ya suara saya agak alay gini bunda-bunda. Nah, ini langsung taruh di tempat mangkok plastik. Nah, ini saya kurang fokus ya bunda-bunda, jadi kulitnya saya taruh di mangkok. Astagfirullah. Begitu sesatnya video ini. Nah, ini setelah sadar. Nah, akhirnya saya pilihin tuh kulitnya. Nah, setelah sadar ya, sebelumnya nggak sadar karena buru-buru mengerjakan ini dan itu sebelum si bayi bangun dan menangis lagi. Dan ini langsung saja saya potong-potong. Setelah dipotong nanti cucinya belakangan ya, biar endang satset gitu loh, nggak bolak-balik. Karena ada banyak yang mau dipersiapkan. Ini labu kuningnya alhamdulillah tinggal sedikit. Nah, untuk campuran makanan supaya ada sayur-sayurnya bunda-bunda. Sudah selesai, sekarang saatnya buncis.
buncisnya juga ini untuk campuran bocil. Makanannya bocil, makanannya bayi, makanannya orang dewasa juga bisa. Ini saya persiapkan, saya taruh di plastik klip. Ih, itu ada uletnya, makanya saya teriak jijik kali, ya Allah. Nah, ini untuk persiapan masak. Jadi nanti mau masak apa tinggal ngambil, dan saya nyimpennya di kulkas ya bunda-bunda, di freezer, bukan di kulkasnya, di freezernya biar awet. Jadi nanti mau masak apa, yang ada buncisnya, yang ada wortelnya, langsung buka kulkas. Ya kulkasnya penuh sih yang bagian freezer, tapi mau gimana lagi ya, supaya makanan tetap awet, tidak busuk-busuk. Ya mungkin nanti kalau ada rezeki beli freezer yang agak gedean ya, khusus freezer aja. Atau nanti kalau ada rezeki beli kulkas 2 pintu. Ya Allah, sudah berangan-angan saya ini ya, nggak apa-apa lah ya. Jadi doa dulu lah ya. Karena kulkas saya adalah 2 pintu tapi atas bawah, dan freezernya yang di atas yang kecil itu bunda-bunda ya. Alhamdulillah, disyukuri apa yang ada. Nanti untuk next kedepannya kalau ada rezeki, insya Allah, amin ya Allah, amin ya robbal alamin, itu akan beli kulkas 2 pintu yang kanan kiri. Jadi nanti untuk nyimpan daging dan sayur-sayur, cabai, bawang itu di freezer lebih awet dan satset gitu ya bunda ya, kalau mau masak. Jadi nggak endang kupas-kupas, nggak endang bingung bahan makanan ini dan itu, tinggal ambil di kulkas, selesai. Dan ini buncisnya tidak langsung saya potong karena mau saya cuci dulu. Kalau dipotong nanti itu kan di dalamnya ada kacang kecil-kecilnya, nanti banyak yang terbuang, sayang bunda-bunda eman. Nah ini wortelnya 2 bungkus, langsung saja saya bersihkan ya. Nanti terus dipotong-potong, terserahlah. Nanti mau dibuat sayur asem, mau dibuat tumis, mau dibuat makanan bayi, mau diparut untuk campuran telur, adonan tahu bulat-bulat, it's okay. Tinggal dikeluarkan dari kulkas. Tapi kalau diparut kayaknya agak susah ya bunda-bunda. Tidak, saya tarik kata-kata saya. Tidak untuk diparut. Untuk diparut nanti yang ini aja, beli baru aja. Karena nanti kan saya potong kecil-kecil. Marutnya gimana dong bunda-bunda? Memang mulut saya ini ya, maafkan saya bunda-bunda. Nah ini berarti untuk sayur-sayuran, bukan untuk campuran. Kalau untuk campuran nanti mungkin nggak diparut ya, dipotong kecil-kecil ya bunda ya. Ya nanti kalau ada kesempatan lah ya dipotong kecil-kecil. Jadi paling nanti kalau sama bocil-bocil sama daun bawang aja kali ya, kalau untuk telur dadar dan tahu bulat-bulatnya mereka rajin banget loh bunda bikin tahu bulat-bulat, walaupun nanti setelah mereka goreng jadinya hancur. Dan di video sebelumnya sudah ada itu videonya tentang tahu bulat-bulat alias tahu penghancur, karena yang mereka bikin hasil tahunya hancur-hancur bunda-bunda, tidak bulat. Ya sudahlah ya, namanya juga masih anak-anak. Nah ini wortelnya langsung kulitnya diserut, apa sih namanya, begitulah ya bunda, pokoknya dibersihkanlah bagian kulitnya. Nah ini setelah itu langsung saya potong-potong. Itu jangan salfok sama tangan saya yang ada lukanya ya bunda-bunda, itu kena tomcat. Nggak tahu ya tomcat kok bisa menyerang tangan saya. Akhirnya saya kasih aloe vera tuh bunda-bunda, supaya ini luka bakarnya tidak sakit. Soalnya kalau nggak dikasih aloe vera tuh perih bunda-bunda, perih terus rasanya ya kayak kebakar gitu loh, dipegang aja perih rasanya. Ya Allah, ini sebenarnya konten apa sih? Konten masak-masak, food preparation, atau konten tentang tomcat dan pengobatan tomcat? Aduh mohon maaf bunda-bunda, jadi agak ini ya, agak out of topic. Nah ini langsung saja dibersihkan wortel sama buncis. Nah ini langsung saja saya campurkan wortel dan buncisnya, supaya tempat yang hijau dipakai untuk daun bawang yang sudah dicuci, supaya nggak terlalu banyak tempat bunda-bunda.
Nah ini sudah dicuci, langsung dipotong-potong, cuci sampai bersih, lalu dipotong-potong, lalu nanti dirajang, apa ya bahasa Jawanya dirajang, kalau bahasa Indonesianya diiris-iris. Nah sudah selesai, langsung saja kita eksekusi. Itu maklum ya, belum saya cuci bunda-bunda, entar aja deh nyucinya ya. Yang penting ini food preparation kelar dulu sebelum si bayinya nangis bangun. Repot lah saya nggak jadi video kalau si bocil, si bayinya nangis. Nah ini langsung saja cepat-cepat, langsung jujuk. Bentuknya tidak karuan ya. Yang penting cepat selesai bunda-bunda. Nah ini langsung saja potongnya. Yang penting tuh kecil-kecil bunda-bunda, karena sebenarnya anak kedua itu tidak terlalu suka kalau sayurnya tuh besar-besar. Dia maunya sayurnya yang kecil-kecil. Sama si kakak pertama juga gitu sih bunda-bunda. Oh iya, bagi bunda-bunda yang belum subscribe langsung ya, karena subscribe itu gratis, tidak bayar bunda-bunda. Yang bayar itu adalah paketan dan listrik di rumah. Nah ini terus jangan lupa juga like, komen, dan share ya bunda-bunda, supaya subscriber saya tambah ya. Tidak segitu-gitu aja, supaya saya tambah semangat membuat konten yang bermanfaat, walaupun kadang agak-agak ya tidak jelas gitu kontennya, seperti konten sebelumnya ASMR. Itu karena saya agak malas lagi, aduh aku mau ini ya, mau rekam apa ya, sudahlah pakai ASMR aja. Itu sebenarnya hanya sebuah alasan bunda-bunda, karena saya bingung mau ngomong apa dan lagi capek, badan capek. Jadi malam itu bayi itu bangun tidur ya, jadi ngantuklah saya, kurang tidur, capek, masih banyak kerjaan, sudahlah ASMR aja. Mohon dimaklumi ya bunda-bunda. Nah itu bayinya sudah bangun, sudah nangis ketika saya sudah selesai food preparation, dan ketika saya masih merekam ini bunda-bunda, tuh suaranya oe sudah bangun dari tidur. Nah sekarang si bayi sudah diemong sama masnya, diajak jalan-jalan biar gak oe. Ya sebenarnya sih anak-anak kurang suka sama buncis bunda-bunda. Ya kalau misalnya anak-anak nggak mau, yang kakak-kakak pertama dan kakak kedua itu ya akhirnya buncisnya saya pakein untuk makanan dewasa sama makanan bayi aja bunda-bunda. Nah nanti seiring berjalannya waktu saya suruh coba lagi kakak pertama dan kakak kedua untuk makan buncis, karena sayur itu menyehatkan ya bunda-bunda. I like buncis. Sejauh ini sayur yang mau mereka makan hanya sayur model bayam, katu, I like carrots too. kelor, kayak gitu-gitu loh bunda. Dan itu di bening. Tapi kakak yang pertama sudah mau ini sih, oseng-oseng, pakis bunda-bunda, sayur pakis maksudnya, bukan daun pakis. Nah itu kakak udah mau dia, tapi dibuat agak pedas sedikit. Dia mau pedas sedikit, tapi kalau pedas banyak dia tidak mau, dia kepedesan. Tapi sebenarnya dia suka. Nah ini langsung saja kita ke daun bawang. Ini biasanya saya kalau potong itu yang ijo-ijo dulu bunda-bunda, yang ijo-ijo. Saya nggak mau nyampur karena motongnya sensasinya beda gitu loh bunda-bunda. Yang ijo itu kayak pipih, jadi kalau dipotong bersama yang pipih itu kan enak. Tapi kalau yang putih itu dia itu nggak bisa dipipihin ya bunder. Akhirnya ya sesama bunder, sesama putih-putih saya potong, tapi nanti nyimpannya dicampur bunda-bunda. Agak nggak jelas ya. Ya ini cuma kebiasaan saja tuh. Itu walaupun ditekan-tekan dia nggak pipih bunda-bunda. Jadi ya sesama bulat-bulat yang tidak bisa dipipihkan itu saya jadikan satu.
dulu biar mudah saja menurut saya. Nah ini langsung potong-potong. Nah setelah itu nanti semuanya dimasukkan ke dalam plastik klip. Tapi plastik klip yang food grade yang memang untuk penyimpanan kulkas ya bunda-bunda. Yang tebal itu loh, bukan yang tipis. Nah ini sudah selesai, alhamdulillah. Langsung saja dimasukkan ke dalam tempatnya. Cerut. Nah ini nanti langsung dimasukkan ke dalam plastik klip. Nah sudah selesai, alhamdulillah kita ambil. Nah ini tadi labu kuning. Ini dia 4 jenis yang saya simpan di kulkas selain empon-empon atau bumbu-bumbu. Nah ini langsung saja masukkan plastik klip. Nanti semuanya dimasukkan ke plastik klip juga. Nah kalau gini tuh lebih hemat tempat bunda-bunda ya, walaupun nanti setelah selesai karena eman ya tidak mungkin sekali pakai, jadi saya cuci, saya keringkan dan saya pakai lagi. Nanti kalau sudah bulu atau sudah sobek-sobek baru saya buang dan ganti yang baru, karena lumayan bunda-bunda, satu bendelnya itu 25.000, itu paling isinya cuma berapa sih bunda-bunda, ya Allah. Jadi ini adalah mode berhemat ya bunda-bunda. Makanya bunda-bunda jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya, supaya rezeki saya bertambah, amin ya Allah. Nah dengan begitu saya akan membeli plastik klip yang banyak, jadi tidak perlu cuci-cuci gitu ya bunda-bunda. Ya ini hanya keinginan semata, dikabulkan alhamdulillah, tidak ya juga tidak apa-apa. Nah ini adalah sisa yang di kulkas bunda-bunda, sisa daun bawang di kulkas ini saya taruh keluar dulu. Jadi daun bawang yang baru saya masukkan ke bagian yang bawahnya, supaya nanti kalau mau masak yang diambil adalah daun bawang yang lama, bukan daun bawang yang baru yang tertumpuk di bawah, tidak dipakai-pakai karena ditumpuk oleh daun bawang yang baru. Nah sudah selesai, tinggal disusun di freezer. Terima kasih sudah menonton bunda-bunda. Sekali lagi jangan lupa subscribe, like, comment, dan share ya bunda-bunda bos-bosku. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye bunda-bunda.